Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika Alda. Saya semester 4 dari Sistem Informasi. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang tugas 1 yang dimana kita ditugaskan untuk membuat website yang terdiri dari 4 halaman web, yaitu ada indeks halaman, dashboard, tracking, dan stock. Terdapat juga folder CSS untuk mengatur tampilan website dan folder JS dan data JS untuk interaksi dan membuat website lebih hidup. Di sini saya langsung tunjukkan aja. Ini untuk HTML loginnya. Ini dashboard, tracking, stock. Untuk JS script, untuk semuanya saya masukkan langsung jadi satu. Stylenya pun juga sama, saya jadikan satu folder. Dan data JS ini adalah data yang sudah di-download sebelumnya di website UT. Jadi untuk strukturnya sudah ada di samping sebelah sini. Mari kita langsung coba aja, dimulai dari login. Langsung dari sini aja. Open with live server. Yes. Di sini saya membukanya dengan Microsoft Edge. Data yang kita ambil dari sini, data JS. Kita pakai Siti aja. Siti Marlina dengan email Siti UT-ACID dan passwordnya Siti 123. Kita coba. Di sini langsung kita klik masuk. Nah, berhasil. Langsung ada pop-upnya tulisannya dengan login berhasil. Dan kita pun bakal langsung dikasih masuk ke menu dashboard. Menjelaskan dikit di mana doctype HTML. Jadi memberitahu kita kalau misalnya dokumen yang digunakan itu berupa HTML, hypertext markup language untuk membuat struktur halaman website. Head ini untuk menyimpan informasi website. Biasanya berisi judul, CSS, atau dan lain-lain. Dan kita pakai link reel, style sheet. Ini untuk dihubungkannya. Dan CSS style sheet-nya untuk kasih tahu kalau foldernya itu ada di file CSS, folder CSS. Lanjut kita ke body login. Terdapat Sita, selamat datang, dan password. Div itu digunakan untuk sebagai wadah. Untuk judulnya saya pakai header 1, dan untuk subnya selamat datangnya saya pakai heading 4, dimana heading itu 1-6 aja ya setahu saya. Button on click login ini diklik agar berfungsi supaya JavaScript membaca dan menjalankannya. Nah, sebelumnya kan juga diminta setelah memasukkan data. Kita pakai Gmail. Passwordnya 123. Masuk. Karena di data JS-nya nggak ada, itu pop-up yang isinya email password yang Anda masukkan salah. Dashboard masih nggak jauh beda sama login. Di sini saya pakai navbar. Ya, dimana navbar tuh bentuk menu yang ada di atas menu atas website. Di sini ada bahan ajar, tracking, laporan, history. Untuk bahan ajar tracking masih bisa diklik, sedangkan laporan history itu hanya tambahan. Folder navbar itu menu atas website. Drop down itu menu turun yang tadi yang ada nih, laporan, monitor progress, rekap bahan ajar, history. Terus saya pakai monitoring progress tanda pagar itu ngasih tahu kalau belum ada halamannya. Kita nggak buat halamannya. Ke tracking masih simple ya. Cek delivery order, masukin nomor delivery order dan cari Agus Pranoto nih.
kita masukkan nomornya dan cari. Ada keterangannya, paket sudah dikirim. Masih sama dengan sebelumnya juga ya, mungkin yang cuma ngebedain adalah search box ya, yang div class search box bisa ngetik teks. Tracking container ini wadah utama supaya mencari search box. Dashboard ke bahan ajar. Bahan ajarnya sudah diberi kode, jenis, edisi, stoknya pun langsung terlihat. Jadi dalam satu halaman sudah muncul semua. Mungkin yang membedakan adanya di daftar bahan ajar aja sih. Nama barang, jumlah stok, sama bahan ajar. Jadi kita bisa menambah bahan ajar yang kita inginkan. Lanjut ke start CSS. Singkat aja ya, kayak ada di sini ada login page itu buat tampilan jadi center tengah, dengan gradient 135 itu arah degree, jadi kemiringan diagonal ya. Script JavaScript. Di sini ada function login. Login itu jalan apabila kita panggil, jadi bakal bisa dipanggil terus menerus. Let email document get element email value. Email di sini ada dokumen di mana artinya itu sebagai dokumen. Get element by ID, jadi ambil elemen HTML yang punya ID, yang ada datanya dia. Value mengambil isi dari input. Terus masih sama ya, password juga sama kayak bentukannya kayak email. Let user data pengguna find you email sama dengan email, dan untuk password sama dengan password. Jadi let tuh untuk membuat ya kayak ini nih, kayak membuat email, membuat password. Dan untuk let user data pengguna ada dua, key sama value. Jadi kalau key itu ya ID kayak gini nih, ID, nama, email, sedangkan value itu bentukannya itu yang isi dari key tersebut. If user cabangan ya, alert tuh kayak warning, pop-up bawaan. Location jadi abis alert muncul itu nanti dia bakal langsung ke halaman selanjutnya yang dimana dashboard. Jadi setelah kita input login, dia bakal bisa langsung ke halaman dashboard, jadi langsung mengubah halaman. Atau apa kok else email password yang Anda masukkan salah. Jadi kalau misalnya ya datanya nggak sesuai sama yang di data.js, itu dia nanti bakal pop-up-nya bakal nulis email atau password yang Anda masukkan salah gitu. Sama ya, let itu buat membuat nomor dokumen, masih sama kayak yang tadi pertama, kayak email dokumen, kayak pencarian. Get element by ID, nomor DO, dan nomor DO itu ada ngambil nomor tracking yang ada di data.js. Loop timeline, data perjalanan for each itu berbentuk mengulang, dan di sini kan ada tandanya ini dolar sama yang parameter ya, itu buat memasukin variabel HTML. Hasil inner HTML, div class result card, data nama. Nah ini nih, dia langsung ngebaca yang ada di data.js. Jadi ini yang data apa buat ngebaca hasil trackingannya, nomor DO delivery order ya. Tulisannya pasti bakal data tidak ditemukan. Dokumen masih sama sih yang kayak daftar stok, dokumen, get element.
bahan ajar. Jadi kalau misalnya nama barangnya kita nggak isi, terus kita masukin langsung jumlah stok, isi nama dan stok dulu. Jadi tetap harus diisi namanya, nggak bisa. Jadi salah soalnya validasi itu, kalau salah satu kosong dia nggak bakal mau input, nggak bakal mau nambah. Sekian tugas 1 dari Zulaika, terima kasih. Ngantuk yuk. Let's make a deal.